Arti dari kata hikmah tadi adalah keluarlah engkau dari segala sifat kemanusiaanmu yang berlawanan dengan sifat kehambaanmu, agar supaya terhadap panggilan Allah menjadi orang yang memenuhi, dan dari hadirat Allah menjadi orang yang dekat. Itu terjemahan tulisannya. Kalau terjemahan dari dirimu, segala sifat yang berlawanan dengan sifat penghambaanmu, supaya engkau menjadi orang yang dapat memenuhi panggilan Allah, dan supaya engkau menjadi orang yang dekat di sisi Allah. Nah, jadi ini ada dua tujuan yang dimaksudkan dalam kata hikmah ini. Ulun ulang, caranya supaya kita menjadi orang yang disebut memenuhi panggilan Allah, dan juga menjadi orang yang bisa dekat di sisi Allah. Nah, untuk tujuan ini, kata beliau, caranya hilangkan dari diri kita sifat-sifat kemanusiaan yang berlawanan dengan sifat-sifat penghambaan. Nah, itu caranya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, manusia ini terhadap seruan perintah atau larangan Allah itu hanya dua aja. Ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, gitu. Yang patuh berarti perintah, atau yang patuh dalam hal menjauhi larangan berarti juga memenuhi panggilan Allah. Nah, selebihnya yang tidak demikian, disuruh kada mau mengerjakan, dilarang kada mau meninggalkan. Nah, itu secara umum. Nah, kita ini ingin jadi termasuk orang yang disebut memenuhi panggilan Allah. Nah, kenapa ada orang bisa memenuhi panggilan Allah? Kenapa ada juga orang yang tidak bisa memenuhi panggilan Allah tadi? Hanya kenapa ada orang yang bisa taat, kenapa ada orang yang malah maksiat kepada Allah? Nah, lalu dijelaskan oleh beliau, awsaful basyariyatil muta'alliqati bi amriddin naw'ani. Sifat-sifat kemanusiaan yang terkait dengan masalah agama atau urusan agama itu dua macam. Ada yang bentuknya zahir dan ada yang bentuknya batin. Tuh. Jadi sifat kemanusiaan kita yang terkait dengan masalah agama itu dua macam, dibagi dua. Ada yang bersifat zahir dan ada yang bersifat batin. Yang zahir itu dengan anggota badan, yang batin itu dengan hati. Nah, mudahnya adalah tadi yang terkait dengan masalah agama secara zahir, kepatuhan misalnya, disuruh sholat mau mengerjakan, itu zahirnya. Kemudian juga dilarang atau dilarang untuk sombong misalnya, larangan Allah,
itu berarti batin, urusan hati. Nah, terhadap masalah agama ini, manusia tadi perbuatannya itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang penilaian sudah. Lalu dibagi dua lagi, masing-masing dibagi dua lagi. Yang zahir, yang pertama ma wafaqal amra, adalah perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Wa yusamma ta'atan, maka berarti perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah tadi secara zahir disebut ta'at. Nah, wathani ma khalafahu, adalah perbuatan yang menyalahi perintah kada patuh. Wa yusamma maksiyatan, berarti disebut maksiat. Artinya mudah saja. Ini rumus, dan rumus ini bisa kita lihat kepada diri kita. Apakah kita ini termasuk orang yang perbuatan kita ini sesuai dengan perintah? Bila sesuai berarti disebut taat, kita taat. Atau yang kedua, tidak sesuai dengan perintah atau menyalahi perintah, berarti maksiat. Itu secara zahir. Adapun yang batin itu adalah ma wafaqal haqiqah, yang sesuai dengan kebenaran, hakikat yang sesuai dengan kebenaran. Wa yusamma imanan wa ilman, maka perbuatan batin tadi yang sesuai dengan kebenaran itu disebut iman. Mudahnya misalnya meyakini ada Tuhan, itu iman. Tuhan yang diyakini itu hanya satu, itu iman. Tuhan yang satu itu namanya Allah, itu iman. Karena meyakini adanya Tuhan itu adalah yang sesuai dengan kenyataan. Tak mungkin di dunia ini tidak ada Tuhan, benar. Dan Tuhan yang diyakini itu hanya satu, itu juga sesuai dengan kenyataan. Dan yang satu itu adalah Allah saja, itu juga sesuai dengan kenyataan. Maka yang sesuai dengan kenyataan itu disebut iman. Yang kedua adalah yang disebut dengan ilmu. Perbuatan batin yang sesuai dengan pengetahuan, dengan yang sebenarnya, berarti itu berdasarkan ilmu. Yang salah-salah jelas sebaliknya, yang tidak berdasarkan ilmu atau orang itu tidak berilmu. Nah, perbuatan batin kita yang sesuai dengan yang sebenarnya itu istilahnya dua macam di sini, disebut iman dan disebut ilmu. Nah, hari ini kebetulan ulun punya pengalaman yang menarik tadi. Sekitar jam 9:30 lah, ulun keluar dari Bandara Samarinda. Lalu melihat ada seseorang laki-laki jalan kaki dari dalam itu keluar.
Tadinya ulun tawari ikut saya jar ulun, saya antar ke depan. Itu tujuan ulun mendekatinya, membantu untuk mengantar dia ke depan. Begitu disinggahi, ayo pak ikut saya ke depan jar ulun. Lalu kata orang ini langsung nanya, saya mau ke Suwandi. Wah, ulun sama nih, rumah saya juga di Jalan Suwandi. Pokoknya ikut saya aja. Sudah ulun bawa. Dalam perjalanan ke arah kota ini, ngobrol, ternyata orang ini menganut agama Kristen. Ulun tidak kaget karena niatnya nolong. Nah, sekalian ulun mendakwahkan Islam tanpa mengajak kepada ajaran Islam, hanya menunjukkan Islam tuh mengajarkan begini dari segi perbuatan, menolong. Lalu ulun tanya, masnya ini agamanya apa? Kristen. Kristen apa kata? Kristen seluduran gitu kah bahasa Jawanya? Lu bingung apa maksudnya? Kata ulun kan Kristen tuh garis besarnya dua aja, Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Lalu ulun nanya-nanya tentang agama Kristen. Ulun coba membanding-bandingkan dengan ajaran Islam. Gitu. Apa tuh maksudnya Kristen seluduran gitu kah tadi? Ulun lupa juga istilahnya. Kristen yang artinya menunjukkan tolong menolong jar gitu. Terus yang kata ulun yang banyak di sini kayak Dayak, kayak Batak, itu Kristen apa? Wah, itu di antara mereka ada Kristen kebenaran. Tambah bingung lagi ulun. Lalu ulun tanya, Mas, semua agama itu kan sama. Bukan maksud sama tuh, masing-masing agama itu mengajarkan kebaikan secara umum. Kenapa ada istilah yang seperti tadi, mengkhususkan tolong menolong, mengkhususkan kebenaran, kok dipisah-pisah gitu, tidak bersifat umum saja, kenapa? Nah, lalu dijelaskannya tadi, ya sudah, ulun nanya hanya sekedar tahu saja. Sekedar. Lalu ulun nanya, terus pelaksanaan ibadahnya di mana? Wah, ternyata di dekat rumah ulun. Oh, cuma lu kada tahu. Oh ya, sudah. Lalu ulun tanya lagi, kalau dalam Islam itu ada istilah zakat kata ulun, bagi orang yang kaya tertentu hartanya sekian persen. Di agama Kristen ada ndak? Katanya ada. Terus kemana menyalurkannya? Kayak tim piatu kan. Iya. Artinya, nah itulah yang ulun maksud tadi. Semua agama itu sebenarnya sama. Yang masing-masing agama mengajarkan kepada masalah berbuat baik. Gitu. Lalu ulun tanya, gimana tentang makan anjing misalnya? Kalau di kitab suci tidak ada itu, gitu.
Terus tidak ada ini artinya jarulun bisa dipahami dilarang dimakan atau boleh dimakan, karena hanya tidak ada keterangannya. Ini jadi ya itulah artinya, tergantung orangnya memahami. Ada yang tidak makan itu, ada yang ada katanya. Ya sudah. Nah, ulun tidak cerita Tuhan, tidak berbicara tentang Tuhan, hanya menghubungkan hubungan kemanusiaan saja. Nah, jadi tidak membahas masalah Tuhan, hanya menghubungkan masalah kemanusiaan saja. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terlepas dari apa yang diyakini, ada ilmu yang memang benar-benar sesuai dengan kenyataan, ada ilmu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya ilmu itu ada yang begitu. Hanya kalau diuji dengan kenyataan sebenarnya tidak benar. Tapi itulah yang diyakini oleh masing-masing manusia ini. Nah, lalu yang menarik tuh pada penganut Kristen yang diyakininya tadi, itu kalau misalnya tidak atau berbuat jahat, ada suara Yesus yang mengingatkan, yaitu pandangan imannya. Ada apa-apa, pandangan imannya ya, sesuai dengan keyakinannya. Cuman pertanyaan tadi, kenapa kok sepertinya Kristen itu kok ada ciri-ciri tertentu, padahal agama itu kan mengajarkan semua kebaikan, maksud begitu. Ya sudah, itu. Yang kedua, yang batin, yang menyalahi perintah, maka yang menyalahi kebenaran, wa yusamma nifaqan wa jahlan. Yang berbeda, yang menyalahi, tidak sesuai dengan kebenaran, itu disebut dengan nifaq, kemunafikan, dan juga jahlan, kebodohan. Makanya ada orang yang berilmu tapi bodoh, dan ada orang yang berilmu dan memang benar. Kok bisa? Padahal berilmu, kenapa disebut bodoh? Yang ilmunya sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya tidak pintar. Iya, dia merasa berilmu, tapi sebenarnya pengetahuannya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, cuma ini yang tidak ulun ceritakan, tidak bicarakan sama orang ini, takut tersinggung. Mudahnya adalah sesuatu yang layak, yang patut, yang seharusnya, yang wajib dijadikan Tuhan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada kelemahannya. Kalau masih ada sisi lemahnya, artinya Tuhannya lemah. Kalau lemah, seharusnya tidak dijadikan Tuhan. Menuhankan sesuatu yang tidak sama sekali memiliki kelemahan, ini sebenarnya ilmu yang sebenarnya. Menjadikan sesuatu Tuhan yang sebenarnya memiliki kelemahan, ini bukan ilmu sebenarnya, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kok Tuhan kok ada kelemahannya? Gitu.
Makanya tadi disebut ada orang berilmu tapi sebenarnya tidak pintar. Tapi ada orang yang berilmu karena sesuai dengan kenyataan, nah itulah yang pintar. Nah, pilihan kita menuhankan Allah sebagai Tuhan itu dengan pertimbangan yang seperti ini. Kita yakini Allah itu Tuhan yang sama sekali tidak memiliki kelemahan apapun. Dari mana tahunya? Dari sifat-sifatnya. Sifat yang mana? Ya sifat 20. Sifat yang kedua, Allah itu Qidam, ya, terdahulu dari segala-galanya, tidak didahului oleh apapun. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain didahului oleh apapun, bisa dibuat, berarti duluan yang membuat. Duluan waktu, asalnya tidak ada jadi ada. Berubah karena waktu, ada juga. Maka dan sifat 20 istilahnya bertentangan dengan sifat baqa yang ketiga. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah yang kita yakini sebagai Tuhan itu adalah Tuhan yang sama sekali tidak memiliki kekurangan secara akal atau secara kenyataan. Artinya iman kita ini berdasarkan ilmu yang benar sudah. Yang menuhankan selain Allah, padahal selain Allah itu banyak memiliki kelemahan. Nah itulah tadi sebenarnya tidak pintar. Nah, itulah dia. Beberapa bulan yang lalu ulun ke Bali. Niat ulun ke Bali yang banyak was-wasnya. Wah aja lihat orang-orang di pantai aja. Ulun kuatkan bukan itu. Dan perjalanan kami memang tidak ke pantai. Nang pantai-pantai yang banyak itu tidak ke situ. Ulun melihat bagaimana orang Bali beragama. Tiap pagi mereka menyediakan ya semacam, bukan sesajen makanan, bukan, bunga-bunga, kemudian ada harum-harumnya. Oke. Ulun pahami kenapa kata ulun itu. Ya mereka itu persembahkan itu kepada yang maha kuasa. Maha kuasa. Tapi kan pertanyaan siapa yang maha kuasa itu? Terserah mereka namanya apa. Tapi ulun lihat, kalau begitu ini adalah proses beriman yang belum tuntas. Meyakini ada yang maha kuasa sudah benar. Sudah benar. Itu bagian dari agama. Tapi siapanya yang mereka itu nang perlu diuji. Artinya kalau ada dialog, ngomong tentang Tuhan, membicarakan sifat-sifat, jangan nama dulu, sehingga bisa diuji. Tuhan yang ada kelemahannya kita sisihkan, tidak cocok jadi Tuhan. Akhirnya bisa ketemu dengan Islam. Ulun pahami waktu itu begitu. Ini adalah proses beriman yang belum tuntas saja, belum habis lagi. Andai mungkin ada yang berani membuka dialog agama, bisa beriman betulan mereka. Ketika kami ke pura kan namanya itu, pakaian mereka juga pakaian putih-putih.
Sehingga kami bercanda, Tuhan yang paling sopan, Tuhan orang Bali, dikasih sarung. Kami bercanda sesama mereka, sesama kawan. Dikasih sarung. Dan, nah ini lu lihat juga, penganut agama Hindu itu rata-rata menghususkan ada bangunan khusus untuk tempat ibadah kepada Tuhannya. Di halaman rumah dibikinkan bentuk kecil-kecil itu. Kata orang, taat sekali mereka meyakini dengan apa yang mereka yakini. Maksud lu tuh, kalau Islam bang apa? Tanda bahwa mereka tuh taat sama Tuhannya nih. Ya minimal walaupun tidak dibuatkan musala kecil di rumah, adalah nama Allah di rumah itu. Kalau tidak ada sama sekali, nah lu bingung juga. Paling tidak tulisan itu mengingatkan. Nah lu kada tahu ini rumah-rumah orang Islam. Tapi perlu cara taat mereka. Ketika ada orang boleh masuk ke tempat ibadah mereka, mereka minta disiapkan sarung, tidak boleh dengan terbuka paha, itu tidak boleh. Dan ada yang jaga, calang kayak istilahnya tuh, untuk menjaga boleh-boleh itu jangan sembarangan masuk ke area ibadah mereka. Mereka jaga, ada kesopanan yang mereka tegakkan terhadap tempat ibadah mereka. Itu yang ulun paham. Nggak tahu orang Islam. Nah, kemudian walaupun tidak nutup kepala, tapi mereka juga punya aturan, nggak boleh rambut ini terurai, harus diikat. Gitu. Ada tirta apakah namanya itu, sumber air abadi menurut keyakinan mereka. Gitu. Mandi, apa nama tempat pemandiannya itu, ya ulun kaduan pengen juga bang mencoba mandi di tempat ibadah mereka tuh. Cuman artinya mau apa sebenarnya yang dirasakan, ya ulun pikir-pikir biasa aja, jadi kada jadi mandi. Cuman ulun lihat tadi begitu, mereka diantara ada yang pakaian putih-putih, bersarung, pakai songkok mereka, pokoknya sopan gitu, di tempat ibadah mereka. Gitu. Jadi yang ulun simpulkan nih, proses itu aja, proses bertuhan yang belum tuntas. Kalau diteruskan, arti diteruskan itu ayo sampai habis, sampai menemukan siapa sebenarnya yang paling layak dijadikan Tuhan untuk disembah. Mungkin ketemu akan ke situ. Tapi ulun lihat lagi, dulu Islam paling susah masuk Bali. Tapi ada juga unsur sekarang ini, dulu Islam susah masuk Bali waktu dulu. Sekarang pas ulun di bagian kota bang, sholat asar anak-anak ngaji di atas, ulun kaget loh, ini kan Bali, ternyata Islam banyak juga. Terus pas maghrib biasa aja, terdengar aja bunyi azan, tapi memang tidak terlalu nyaring karena menghormati penganut agama yang lain di sekitar masjid. Gitu. Dibandingkan di Singapura, wah lebih ngeri lagi. Nggak ada.
suara masjid, suara azannya tidak boleh keluar kalau di sana. Jadi kita tahu kalau sholat itu pakai jam aja. Dan jarang kelihatan menara masjid itu. Susahnya menjalankan ajaran agama di tempat orang di Singapura yang melihat. Padahal dulu Islamnya kuat, entah kenapa jadinya kalah politik kah. Akhirnya dikuasai begitu, jadi sulit menjalankan ajaran agama. Tapi masih boleh, cuman agak sulit, terbatas. Nah, artinya kita di sini syukur banget, mudah gitu, sudah. Nah, lalu memperhatikan dengan yang terkait secara zahir tadi, istilahnya tafaqquhan adalah menjadi orang yang memahami agama atau menjadi ahli fikih. Memperhatikan masalah perintah yang terkait perintah agama secara zahir, itu istilahnya tafaqquhan. Arti tafaqquhan itu secara musyarab menjadi faham, menjadi ahli fikih. Dan memperhatikan perintah tadi terkait dengan batin, yusamma fil istilahi tasawufan, bertasawuf. Nah, maka ketemu bila perhatiannya kepada zahir ibadah, berarti kajian ilmunya fikih. Tapi bila perhatiannya terkait masalah batin, masalah agama tapi masalah batin, itu namanya tasawuf. Nah, perbuatan kita ini tadi di awal dua macam, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir yang sesuai dengan perintah namanya taat. Yang zahir yang tidak sesuai dengan perintah namanya maksiat. Yang batin yang sesuai dengan perintah namanya iman dan ilmu. Yang batin yang tidak sesuai dengan perintah namanya nifaq wa jahlan, kemunafikan dan kebodohan. Artinya ini hukum perbuatan kita zahir batin tuh kayak itu gitu. Yang zahir itu ada taat, ada maksiat. Yang batin itu ada iman, ada munafik, ada juga ilmu, ada juga bodoh. Nah, yang mana itu? Nah, ringkasnya aja. Tadi disuruh hilangkanlah dari dirimu segala sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan sifat penghambaan. Maka berarti tadi hubungannya jangan sampai perbuatan zahir kita pada bagian yang kedua tadi, yang maksiat, yang tidak patuh. Yang disuruh bagian pertama, yang patuh dengan perintah yang disebut dengan taat. Itu zahirnya. Yang batinnya kita tidak disuruh memiliki sifat kemunafikan dan bodoh. Yang disuruh iman dan ilmu. Nah, maka hilangkanlah dari dirimu segala sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan penghambaan. Artinya buang dari dirimu, kalau zahir hilangkan, maksiat zahir hilangkan,
Kalau batin, kemunafikan hilangkan, kebodohan hilangkan. Diganti, yang zahir diganti dengan ketaatan, hanya perbuatan zahir kita sesuai dengan perintah. Yang batin diganti dengan iman dan ilmu. Jadi ilmu ini kan kada terlihat nah, tapi ada. Ilmu ini sesuatu yang ada tapi wujudnya tidak nampak. Adanya di mana? Di batin. Iman juga begitu. Cuman walaupun di dalam batin tanda-tandanya kelihatan di zahir. Sudah. Nah, lalu proses supaya bisa membedakan kepatuhan zahir tadi. Kepatuhan zahir kan ada dua, ada taat, ada maksiat. Supaya beda, supaya bisa, maka proses mempelajari yang zahir tadi istilahnya disebut tafakuhan, belajar fikih, supaya melaksanakan perintah itu tidak salah. Dikerjakan tapi salah, ya salah juga jadinya, apalagi tidak mengerjakan. Gitu. Jadi ketaatan itu bukan hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi juga benar dalam melaksanakan perintah. Salat maghrib, perintah salat maghrib, tapi kan jumlah rakaatnya 3. Kalau 2 saja berarti tidak benar dalam melaksanakan perintah. Bukan alasan saya kan sudah sholat, loh bukan masalah saya sudah sholat, benar tidak sholatnya? Itu maksudnya. Supaya benar inilah, supaya tahu perintah dan tahu cara melaksanakan perintah, lalu disuruh belajar fikih. Itu yang zahir. Yang batin, Allah juga nyuruh perbuatan-perbuatan baik yang di dalam batin. Allah juga melarang perbuatan-perbuatan tidak baik di dalam batin, dalam hati. Nah, ilmu yang mempelajari ini namanya ilmu tasawuf. Bisalah dipisah-pisah, jangan. Walaupun karena Allah yang nyuruh. Allah nyuruh, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Berarti kan melaksanakan dua-duanya. Ibadah dilaksanakan, ikhlas di batin dilaksanakan. Kalau perintah zahirnya saja dilaksanakan, tapi batinnya tidak baik, ada juga Quran mengingatkan. Sesungguhnya orang munafik itu apabila mereka sholat, mereka berdiri sholat, ya, tapi perasaan, ini hati, perasaan mereka malas-malasan. Zahirnya kayak orang sholat juga, tapi batinnya rasa berat, rasa malas. Sebenarnya pengen tidak melaksanakan. Rasa batin nih kada seimbang, kada sama dengan baiknya zahir. Disebut oleh Allah itu cara sholatnya orang munafik. Yang lidah sama Allah, disuruh sholat tidak mau juga bang, cuman rasa berat. Dicela,
akhir dari ayat itu malah mereka dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Orang sholat dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Apa tidak sholat? Enggak. Cara sholatnya benar zahirnya, tapi tidak benar batinnya. Apalagi tidak benar juga zahirnya. Dua kali salah, zahirnya salah, batinnya salah. Yang salah di batin saja dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Berarti ini fikih dan tasawuf ini disuruh sama-sama diamalkan. Gitu. Nah, bila bisa ini, maka jadilah tadi litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Bila kita nih bisa menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat penghambaan. Sifat kemanusiaan itu maksiat kada patuh, nifak kada benar imannya. Dihilangkan, diganti dengan sifat penghambaan, kepatuhan, iman, ilmu. Maka dengan itu, agar supaya kamu menjadi orang yang memenuhi panggilan Allah, taat. Yang kedua, agar kamu dekat di sisi Allah, dimuliakan Allah. Wa min hadrati qariban, di hadir Allah itu dekat. Nah, mudahnya seperti itu. Kesimpulannya, kita disuruh menghilangkan segala sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat penghambaan. Sifat yang bertentangan sifat penghambaan itu apa? Yang bertentangan itu baik imannya, ini mesti dihilangkan, diganti dengan ketaatan dan diganti dengan keimanan dan ilmu. Nah, kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Pendalamannya insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.